Masalah pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Jika melihat laju pertumbuhan penduduk bumi bagi negara maju, limbah telah menjadi bagian penting dari sebuah industri pengelolaan dan penggunaan kembali. Namun, tidak demikian dengan negara berkembang yang masih mengalami kesulitan dalam penanganan masalah sampah. Anggaran untuk pengelolaan sampah di setiap negara, menurut Bank Dunia, bisa mencapai 20-50% dari total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan. Lantas, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Mari simak informasi berikut bersama Maisa News. Keberadaan lingkungan yang bersih dan sehat dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang memiliki rangkaian tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Rangkaian SDGs ini diadopsi oleh United Nations pada tahun 2015 sebagai langkah bersama dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 seluruh masyarakat global dapat menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang tinggi berakibat pada limbah yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Persoalan limbah dan pencemaran lingkungan masih menghantui perkotaan. Hal itu disebabkan kepadatan penduduk selama ini berpusat di kota-kota. Di sini saya akan mencari tahu bagaimana pendapat mengenai permasalahan sampah di perkotaan menurut beberapa sumber yang akan saya wawancarai. Kali ini saya sedang bersama Ibu Yayan selaku pedagang makanan yang berjualan di sekitar area pembuangan sampah, di mana beliau merasa terganggu dengan lingkungannya yang kotor sehingga merusak suasana para pelanggan tersebut. Kalau sampahnya lagi banyak ya, lagi numpuk, ya pastilah mengganggu ya. Polusi, jadi bau gitu ya. Dengan lalatnya, apa kalau hujan apalagi? Air sampah. Ya itu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini kan kepentingan umum ya, sampah untuk kebuang juga kan penting juga, rumah tangga ya. Jadi ya mau gimana lagi, kalau pertanyaan mengganggu, ya mengganggu sih dari segi polusinya yang tadi Ibu bilang, apalagi kalau hujan, jadi ada kotoran yang mengalir, itu ya. Tidak hanya Ibu Yayan yang merasa terganggu akan lingkungannya, Babe Tohar yang merupakan warga sekitar pun merasa sependapat dengan beliau. Babe Tohar yang terganggu akan lingkungannya, dia berinisiatif untuk mengurus TPS 3R tersebut. Kalau ini kan dari warga RT 1 khususnya kan di sini. Nah, cuman ya kalau dari mana-mana orang lewat ya boleh aja. Karena ini tempat sampah gitu. Ya. Lalu pernah nggak sih Be, di sini kan lalu lalang ya, banyak motor atau apalagi ada sekolah-sekolah dagangan UMKM. Pernah nggak sih mereka terganggu akan bau yang ditimbulkan di tempat ini? Kan gini, dulunya kan kalau lalu sebelum saya ngurus di sini kan pada bau, pada apalah. Setelah saya ngurus ke sini, malah yang jualan mendingan ada sebagai Pak urus, jadi baunya nggak terlalu ini gitu. Menurut Bapak Hadi Suryana selaku Subkoordinator Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, ada sejumlah cara untuk mengatasi persoalan limbah di perkotaan, yaitu dengan melakukan budidaya maggot. Proses biokonversi oleh maggot ini dapat mendegradasi sampah lebih cepat, tidak berbau dan menghasilkan kompos organik, serta larvanya dapat menjadi sumber protein yang baik untuk pakan unggas dan ikan. Mengumpulkan sampah ke TPS 3R, nanti di TPS 3R akan diolah antara sampah organik dan anorganik. Lebih memang untuk TPS 3R itu lebih concern ke sampah organik. Sampah organik nanti bisa dimanfaatkan, diolah menjadi secara konvensional mungkin pupuk kompos, atau sekarang lagi tren dengan budidaya maggot. Budidaya maggot itu jadi berasal dari lalat namanya BSF, Black Soldier Fly. Nah itu di samping tujuan dari kita sebenarnya itu adalah cara yang efektif untuk mereduksi sampah ya. Tapi kalau di masyarakat itu juga mempunyai circular economy, punya nilai ekonomis. Jadi setiap nanti siklusnya sendiri 45 hari, tapi nanti pada usia 18 sampai 20 hari
maggot itu bisa dipanen dengan setiap harinya kita kasih pakan sampah organik yang berasal dari sisa makanan. Nanti pada usia setiap hari jadi bisa terus dikasih pakan dengan perbandingan 1 gram bibit maggot itu bisa mereduksi atau menghabiskan sampah organik sampai 2 kilo. Jadi bisa dihitung aja, kita punya medianya, tempat budidayanya itu namanya biopon. Jadi dalam satu biopon itu biasanya bisa sampai menampung 40 gram bibit maggot. Tinggal dikalikan aja, berarti dalam sehari satu media biopon itu bisa mereduksi sampah sampai 80 kilo sampah organik. Gitu. Di samping itu nanti pada usia 18 hari dengan tadi perbandingan pakannya seperti itu, pada usia 18 hari maggot itu bisa dipanen. Nah nanti dari panen maggot itu bisa untuk pakan ternak, untuk misalnya pakan lele, pakan burung, pakan ikan, dan lain sebagainya ternak. Nah setelah itu, setelah misalnya usia 18 hari dipanen, selanjutnya kita bisa budidayakan kembali siklus ke namanya pupa atau seperti pompong ya. Dia nanti pada usia sekitar 22 hari dia juga sebelum menjadi proses pupa itu dia akan mengeluarkan namanya kasgot atau bekas maggot. Itu berupa pupuk organik yang prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan pupuk kompos konvensional yang memakan waktu bisa 2-3 bulan baru menghasilkan kompos. Tapi dengan proses budidaya maggot hanya sekitar 20 hari dia sudah bisa menghasilkan pupuk organik. Di samping sebelumnya juga sudah bisa panen untuk maggot. Terus saja dikembangbiakan, nanti setelah itu dia akan menjadi semacam kepompong pupa sebelum menjadi lalat. Setelah menjadi lalat dia akan bertelur dia akan menghasilkan lagi bibit maggot. Terus siklusnya seperti itu sekitar 45 hari gitu. Menurut Bapak John Hotland selaku Lurah Babakan Pasar, solusi dari limbah padat yang berada di kelurahan itu sendiri adalah beliau telah melakukan sosialisasi dan memfasilitasi 2 buah bank sampah. Beliau juga sudah membudidayakan maggot untuk sampah organik yang menurut beliau maggot tersebut berguna untuk pakan ternak. Program lingkungan tadi kita sudah mensosialisasikan ke warga agar mulai memilah sampah dari sampah rumah tangga dari rumahnya masing-masing. Kemudian berikutnya kita sudah memiliki 2 buah bank sampah di wilayah RW 10 dan RW 1. Kita sudah punya 2 bank sampah. Dari setiap bank sampah ini memiliki pengurus dan juga anggota. Dari setiap rumah di RW 1 dan RW 10 itu di rumahnya sudah mulai dipilah oleh warga. Kemudian sampah-sampah yang bernilai masih bisa dijual, ditimbang, kemudian ada nilai ekonomisnya dan warga bisa sekalian menabung. Nah, nanti setelah mereka membutuhkan, hasil tabungan sampahnya itu bisa dicairkan. Kemudian untuk sampah-sampah makanan, sampah organik itu dimanfaatkan dengan pengembangan maggot. Maggot adalah ulat, sejenis ulat untuk yang berguna untuk pakan ternak, contohnya lele, contohnya ayam. Demikian hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa narasumber. Saya Angel Brock pamit undur diri kembali ke studio. Berikut adalah informasi yang telah kami rangkai untuk Anda. Saya Akaila Karuni beserta tim redaksi Maesa News pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.